Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Nama saya Sopiani. Asal saya Kota Gunung Tua, Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Laos Utara, Sumatera Utara. Tepatnya sebelum Kota Padang Sidimpuan. Sebenarnya saya ini orang Jawa, Pak Ustadz. Ibu dan bapak saya asalnya dari Jawa Tengah. Cuman kami semua sudah dilahirkan di kota Gunung Tua ini. Jadi sedikit-sedikit bisalah bahasa Batak, Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz, saya ingin bercerita tentang kedahsyatan shalawat. Saya mengenal salawat sudah lama sebenarnya, Pak Ustadz. Saya sering melihat YouTube Ustadz Mansur, sering melihat YouTube-nya Habib Novel, sering melihat YouTube-nya Pak Ustadz juga. Cuman saat itu saya hanya melihat-lihat saja, belum ada keinginan untuk bergabung. Tapi 3 bulan terakhir kemarin, Pak Ustadz, setelah saya sering menonton notifikasi YouTube Pak Ustadz, saya tertarik untuk bergabung bersama Pak Ustadz di Pecinta Salawat. Awalnya saya sering membaca testimoni kawan-kawan, sering melihat SMS kawan-kawan. Akhirnya saya terus bersalawat. Tapi waktu itu saya belum punya keinginan apa-apa, tapi hanya bersalawat aja setiap hari. Bersalawat, tapi dengan bersalawat kok hati saya kayaknya rasanya senang, tenang, bahagia gitu, Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz, setelah habis pemilu kemarin, saya kan Pak Ustadz di sini buka warung makan gitu, Pak Ustadz kan. Tapi saat ini kan keadaan perekonomian kan lagi nggak seperti dulu lah. Kita jualan banyak juga saingan, Pak Ustadz. Jadi beberapa bulan ini jualan saya itu sepi banget. Ya dikatakan sepi ya nggak sepi, cuman ya gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, itu aja lah Pak Ustadz. Yang penting nggak sampai tutup warungnya gitu, Pak Ustadz. Tapi dulu kan waktu warung saya rame-rame, Pak Ustadz, namanya lagi ada duit, keinginan itu pasti banyak, Pak Ustadz. Jadi saya bangun rumah, alhamdulillah bangun rumah, Pak Ustadz. Habis bangun rumah kan saya mencicil, Pak Ustadz, mencicil isi rumah itu, ngambil mesin cuci, ngambil kulkas dengan cara mencicil. Waktu itu gak lancar semua pembayaran, Pak Ustadz. Tapi 3 bulan terakhir ini agak-agak seret lah membayarnya. Hutang pun di mana-mana karena tutup lubang gali lubang. Ya dari hasil jualan itulah, Pak Ustadz, saya menutupi semua utang-utang saya. Ya alhamdulillah bisa tertutupi, Pak Ustadz, tapi walaupun belum semuanya. Jadi kalau ceritanya kemarin, Pak Ustadz, hari Sabtu kemarin tanggal 21 Juni, tanggal 21 Juni lah, Pak Ustadz. 22 Pak Ustadz, 22 Juni kemarin hari Sabtu, saya jualan cuma dapat 300.000, Pak Ustadz. Sementara saya harus ada untuk nutup utang, Pak Ustadz. Jadi karena supaya awak nggak dikejar-kejar utang, Pak Ustadz, uang yang 300 itu saya bayarkan, padahal uang saya cuma tinggal 300 rupiah, Pak Ustadz. Jadi tapi alhamdulillah semua sudah saya belanjakan untuk jualan di hari Senin. Pada saat itu kan hari Sabtu, Pak Ustadz. Hari Minggu saya berniat memang nggak berjualan karena untuk istirahatlah di rumah, Pak Ustadz. Tapi setelah uang itu saya kasih semua, Pak Ustadz, sama yang tempat saya tutupi hutang, saya nggak punya uang, Pak Ustadz. 1.000 rupiah pun saya nggak punya uang, Pak Ustadz. Saya bingung, saya sedih banget. Malamnya itu saya sedih, tapi saya terus membaca testimoni Pak Ustadz
saya sering melihat di YouTube-nya Pak Ustadz. Terus tapi saya terus bersalawat Pak Ustadz. Tapi yang serius banget malam minggunya lah Pak Ustadz. Malam tanggal 23 tanggal 22 Juni ini kan hari Minggu Pak Ustadz. Berarti tadi malam Pak Ustadz, saya bangun jam 3 Pak Ustadz, terbangun jam 3. Terus langsung saya sholat hajat Pak Ustadz. Saya sholat hajat, saya mohon sama Allah, ya Allah, hamba ingin sekali punya uang untuk besok modal untuk jualan gitu kan Pak Ustadz. Berapapun ya Allah, hamba sangat berterima kasih. Itulah doa hamba Pak Ustadz. Terus saya membaca zikir Nabi Yunus, tasbih malaikat Pak Ustadz 100, baca subhanallah 100 Pak Ustadz. Habis itu saya membaca salawat Jibril 2000 Pak Ustadz, 2000 salawat, karena saya sholat hajatnya 3:30 Pak Ustadz. 2000 itu hampir mau mendekati subuh Pak Ustadz. Saya bacanya nggak cepat-cepat, pelan-pelan saya hayati Pak Ustadz. Pas habis menjelang subuh Pak Ustadz, saya sholat subuh. Habis sholat subuh saya lanjutkan lagi Pak Ustadz salawat Jibril 2000 Pak Ustadz, sambil berdoa, ya Allah semoga pagi ini ada keajaiban ya Allah. Itulah Pak Ustadz. Sudah siang, sudah masuk zuhur Pak Ustadz. Tanda-tanda itu belum ada juga Pak Ustadz. Akhirnya saya sholat zuhur Pak Ustadz. Habis sholat zuhur saya bersalawat lagi Pak Ustadz 2000 Pak Ustadz, 2000 salawat sambil membaca Al-Fatihah 41 kali dengan niat semoga ada yang memberikan rezeki hari ini. Kebetulan paman saya dari Medan datang Pak Ustadz tadi pagi, tapi tidur di rumah nenek saya. Kebetulan rumah saya di samping rumah nenek saya. Dia datang ke rumah Pak Ustadz. Habis saya sholat zuhur dia datang. Saya salami Pak Ustadz, saya cium tangannya. Kemudian dia bilang sama saya, Ani, ini ada titipan dari almarhum kakekmu, katanya kan Pak Ustadz. Ternyata Pak Ustadz, paman saya memberikan saya amplop Pak Ustadz. Saya nggak tahu isinya karena saya belum buka Pak Ustadz. Tapi di situ saya sudah gemetaran Pak Ustadz sambil membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ternyata begitu cepatnya Engkau menjawab ya Allah doa hamba hanya dalam satu malam ya Allah. Hamba bilang kayak gitu kan Pak Ustadz. Padahal saya sama sekali tidak pernah kenal dengan kakek saya ini Pak Ustadz, karena dari kecil kakek saya sudah meninggal. Ternyata Pak Ustadz, paman saya menjual tanah peninggalan kakek saya Pak Ustadz. Kemudian hasil penjualan tanah itu dibagi-bagikannya kepada menantu, anak, cucu-cucunya, anak-anaknya, menantu-menantunya dibagikan paman saya Pak Ustadz. Setelah saya buka amplop itu Pak Ustadz, ternyata isinya 300.000 Pak Ustadz. Saya senang sekali Pak Ustadz, saya gemetaran, saya bingung Pak Ustadz. Ternyata Allah itu sayang sama saya Pak Ustadz. Terus terang Pak Ustadz, saya mendawamkan sholawat ini yang betul-betul serius banget Pak Ustadz. Baru tadi malam Pak Ustadz, selama ini hanya membaca sekedar salawat gitu aja Pak Ustadz. Saya nggak pernah begitu seriusnya membaca salawatnya Ustadz. Baru tadi malam benar-benar serius di dalam hati ya Ustadz. Selama ini membaca salawat ya salawat, habis sholat membaca salawat itu aja Ustadz. Tapi kalau benar-benar yang serius banget Ustadz, baru tadi malam Ustadz. Tapi Allah ya Rabbi, ternyata Allah itu maha pengasih maha penyayang Pak Ustadz. Dalam waktu satu malam Pak Ustadz, Allah mendengarkan doa saya.
Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Itulah terus yang saya ucapkan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz udah mengenalkan saya dengan kedahsyatan sholawat ini Pak Ustadz. Dengan kejadian ini Pak Ustadz, saya terus semakin bersemangat dan semakin yakin, dan hal ini saya ceritakan kepada anak saya ceritakan kepada suami saya ya Pak Ustadz. Selama ini suami saya, kalau saya cerita dia hanya senyum saja Pak Ustadz, seperti nggak yakin. Tapi tadi setelah saya menceritakan kepadanya Pak Ustadz, saya lihat dia sepertinya yakin. Mudah-mudahan Pak Ustadz dengan kejadian ini suami saya semakin cinta dengan salawat. Begitu juga anak saya Pak Ustadz. Anak saya cuma satu orang Pak Ustadz, anak tunggal. Mudah-mudahan dengan kejadian yang saya alami ini, anak saya, suami saya semakin mencintai salawat seperti saya Pak Ustadz. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi sama Pak Ustadz, karena udah mengenalkan saya dengan salawat ini Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz panjang umur, sehat selalu Pak Ustadz, dimudahkan, dilapangkan rezekinya Pak Ustadz. Hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak Ustadz. Nanti kalau ada lagi keajaiban-keajaiban lagi akan saya ceritakan Pak Ustadz. Terima kasih kepada semua teman-teman pecinta salawat yang selalu menggaungkan salawat di grup pencinta salawat. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.